Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini saya akan membahas tentang tips atau cara memilih program diet yang baik ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian memilih diet yang tepat, yang tidak terus kemudian memberikan efek samping, efek negatif bagi tubuh kalian, bagi organ tubuh kalian, apalagi di kemudian hari menimbulkan penyakit dan sebagainya. Nah, ini beberapa yang bisa kalian perhatikan berkaitan dengan program diet yang akan kalian pilih. Jadi, tips memilih program diet. Nah, program diet yang baik ya. Tentu saja kuncinya satu ya, kata yang harus diperhatikan adalah program diet yang baik itu adalah program diet yang sehat. Ya, ini sangat-sangat penting. Nah, terus kemudian ya, sehat itu yang seperti apa ya? Harus ada turunannya lagi. Sehat yang memperhatikan kebutuhan akan nutrisi ya atau gizi, terus kemudian aktivitas fisik atau olahraga, terus kemudian istirahat ya atau tidur. Nah, ini semuanya ya untuk mencapai pola sehat kuncinya memang 3 ini saja, nutrisinya, dari karbohidratnya, dari proteinnya, dari lemaknya, terus kemudian vitamin, serat, dan sebagainya ya, makanan-makanan sehat. Tanpa harus saya jelaskan lebih lanjut, tentu saja kalian semua memahami tentang ini, nutrisi ini gitu, seperti itu. Terus kemudian olahraga ya, aktivitas fisik, jadi memperhatikan itu sekali lagi tubuh kita diciptakan untuk bergerak ya, banyak sekali video saya mengungkapkan hal tersebut. Jadi jantung kita bergerak, paru-paru kita bergerak, darah kita mengalir, semuanya bergerak, beraktivitas. Dan ketika di tubuh kita ini ya tidak kita pakai untuk bergerak, untuk berolahraga, untuk jalan kaki, untuk jogging, untuk berenang, bersepeda, pergi ke tempat gym misalnya, senam, aerobik, yoga, atau martial art, muay thai, dan apapun itu terserah, sesuai dengan favorit kalian masing-masing, mendaki gunung terserah, monggo, pokoknya bergerak. Dan itu akan menciptakan kondisi yang di dalam juga akan lebih secara aktif, secara optimal, metabolisme kalian juga akan jauh lebih baik. Jadi apa yang ada di dalam itu juga tercermin dari apa yang di luar, artinya secara tubuh juga bergerak ataukah tidak. Dan yang terakhir tentu saja istirahat ya, pakai huruf T ya. Oh, kurang. Nah, ini biasanya typo kalau di tulisan. Nah, istirahat. Jadi tidur ya harus diperhatikan, tidak mengganggu jam tidur ya. Setiap hari beristirahat, istirahat yang paling sempurna tentu saja tidur ya, tidur di malam hari, pastikan ya 7 sampai dengan 8 jam ya, minimal 6 jam setiap hari. Nah, ketika tidak mengganggu itu ya, jadi program diet kalian memenuhi standar sehat. Terutama yang pertama ini ya, yang banyak terjadi ya, yaitu nutrisi. Nah, kebutuhan kita akan nutrisi secara lengkap ya, terutama makronutrisi, karbohidrat ya, protein dan lemak ya, serta air putih ya, itu juga sangat penting. Itu harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai salah satu dari 4 hal ini terus kemudian dikurangi secara drastis, apalagi jangka waktunya yang terlalu lama begitu, pasti akan mengakibatkan efek samping terhadap tubuh kita, terhadap fungsi organ dari diri kita. Terus kemudian ya, setelah memperhatikan hal-hal tersebut, ketika kalian jalani, coba perhatikan dalam diri kalian apakah ada indikasi yang ya, ini kan sehat ya, terus kemudian yang mengindikasikan gejala-gejala tidak sehat.
Nah, jadi kalau yang sehat dan tidak sehat ketika kalian jalani mungkin di awal-awal misalnya merasakan lemes ya, terus kemudian sampai benar-benar lemes, sampai benar-benar tidak bertenaga, bahkan sampai pingsan, kepala pusing, sempoyongan, mata berkunang-kunang dan sebagainya. Ini bagian dari tidak sehat tersebut sampai benar-benar ini ya. Tapi kalau cuma sekedar lapar, masih dalam proses adaptasi, masih bisa survive, belum termasuk kategori tidak sehat ini. Tapi yang benar-benar ini ya, benar-benar membuat kalian pengen seperti jatuh pingsan, nah itu berarti ya ada masalah di program diet yang kalian pilih, semacam seperti itu. Terus kemudian sampai mengganggu aktivitas, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa melakukan suatu aktivitas, hanya berbaring terus di tempat tidur sepanjang hari. Nah itu juga indikasi dari tidak sehat ini. Terus kemudian ya, ketika kalian menjalani program diet itu tiba-tiba ya yang tadinya kalian tidak mengalami permasalahan fisik, terus selama menjalani itu selama beberapa hari ada permasalahan fisik, misalnya jerawatan, rambut rontok yang tadinya tidak pernah ada keluhan semacam seperti itu, atau mungkin batuk, pilek dan sebagainya ya, penyakit-penyakit ringan, masuk angin mungkin ya yang tadinya jarang sekali dijumpai di diri kalian. Ketika kalian menjalani program diet tersebut, tiba-tiba ada hal-hal semacam seperti itu, ada keluhan-keluhan penyakit-penyakit semacam seperti itu, jerawat biasanya ya. Nah itu bagian dari tidak sehat ini ya. Terus kemudian diperhatikan juga misalnya bagi kalian yang perempuan, siklus menstruasinya terganggu dan sebagainya. Saya juga pernah mengatakan video atau menjabarkan video tentang siklus menstruasi itu ya yang terganggu karena program diet, apa penyebabnya dan sebagainya. Jadi itu juga bisa menjadi parameter juga gitu ya. Terus kemudian masalah-masalah pencernaan ya, mungkin yang karena program diet yang dijalani asam lambung jadi naik, misalnya mahnya jadi kumat dan sebagainya. Nah itu artinya kalian tidak menjalani program diet yang tepat, program diet yang poin yang pertama yaitu sehat, semacam seperti itu. Percuma kalau kalian kurus ya, tapi kalau kalian penyakitan atau ada keluhan-keluhan yang berkaitan dengan fisik kalian ya, semuanya akan percuma, semuanya tidak akan memberikan efek samping positif terhadap diri kalian. Jadi pastikan ya memilih tips program diet yang sehat ya, terus kemudian ya yang memang didesain sedemikian rupa untuk tidak terus kemudian membuat kinerja dari tubuh kalian melemah dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi ada impact positif dalam diri kalian, pola hidup yang berubah dalam diri kalian, seperti itu. Oke, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, and share. Terus kemudian subscribe juga YouTube channel ini, dan kunjungi website kami dietkalori.co.id. Diet Kalori menjadi salah satu opsi juga untuk memilih program diet yang tepat, yang saya pastikan ya di poin yang pertama sehat ini ya. Terus kemudian ya follow juga sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Instagram juga, terus kemudian ada fanpage Facebook, silahkan di like, dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.